Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, khususnya di dalam memberikan panduan lengkap penggunaan aplikasi SKP mudah, praktis, dan otomatis, khususnya terkait dengan guru yang mendapat jabatan wali kelas. Di aplikasi saya berikan kode 9G, dan guru dengan jabatan wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpustakaan, ketua program keahlian, saya berikan kode 9W. Nah, karena penyusunan SKP tahun 2021 dibagi menjadi 2 periode, maka panduan aplikasi Excel yang sudah berhasil saya buat dibagi menjadi panduan periode Januari-Juni tahun 2021. Ada 6 tahapan. Tentu sahabat guru hebat tidak berlama-lama, saya akan langsung memandu sahabat guru hebat dengan 6 tahapan tersebut. Akan saya mulai dengan tahapan yang pertama. Setelah berhasil membuka aplikasi Excel SKP tahun 2021 periode Januari-Juni, maka langkah cepatnya adalah input identitas di poin 1 sampai dengan poin 6. Nama guru, NIP, kemudian pangkat dan golongan, tinggal memilih. Pilihannya ada lengkap dari 3A sampai dengan 4E. Silakan dipilih. Kemudian jabatan nanti akan otomatis muncul. Unit kerja sahabat guru hebat. Nah, di tahap yang kedua yang diisi adalah di bagian yang tanda kuning, yaitu adalah nama pejabat penilai, NIP, pangkat, golongan juga ada pilihan, dan jabatan, dan terakhir adalah unit kerja. Setelah itu selesai, maka dilakukan dengan langkah yang ketiga di dalam sheet data awal ini, yaitu masukkan kode pangkat. Masukkan kode pangkat, yaitu sudah dipandu di sebelah kanan. Kode pangkatnya itu dimulai dengan kode 5. 5 ini adalah penata muda 3A, penata muda 3B sampai 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, yang cukup mengetikkan angka di depan mulai 5, 6, 7, 8 berturut-turut sampai dengan yang terakhir itu adalah 12. Nah, ketika sahabat guru hebat pangkatnya adalah pembina tingkat 1 4B, maka tinggal ketik 10. Tetapi kalau 3C itu adalah ketik 7. Selesai di tahapan pertama. Berikutnya tinggal dicek kesesuaiannya. Kita sudah sertakan lambang Garuda, kemudian juga identitas, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Selesai. Tahap yang keempat yaitu bagaimana caranya menginput formulir, khususnya terkait dengan sasaran kerja guru, atau dalam hal ini adalah PNS. Nah, tentu ketika tadi sudah menginput data awal, maka secara otomatis nama dan pejabat penilai itu sudah tidak perlu diganti lagi karena sudah link. Tinggal sahabat guru hebat sekarang memilih di poin nomor 1, khususnya di kolom B13, itu ketikkan angka 1, itu adalah guru mata pelajaran. Ketika diketik 2, maka di sini akan muncul guru bimbingan konseling. Diketik 3, maka di sini akan muncul guru TIK. Poin nomor 2, ketikkan
Kalau sebagai wali kelas, maka di sini pilih 10. Karena kalau 11 berarti itu adalah tugas jabatan sebagai kurikulum. Nah, tentu di sini sudah saya pandu angkanya itu adalah ketikkan angka 10 sampai dengan pilihannya adalah sampai dengan 16. Semua kita sudah pandu di angka kreditnya. Nah, karena di sini dia pangkatnya tadi adalah 4B, maka angka pembelajarannya adalah 29,75. Sedangkan beban tambahan sebagai wali kelas dia akan mendapatkan 5% dari angka kredit pembelajaran, sehingga muncul angkanya di sini 1,49. Nah, selanjutnya saya pandu dengan cepat di pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini ada 3 pilihan. Di poin ketiga atau di B16 itu, maka ketikkan pilih salah satu pengembangan dirinya apa yang dilakukan. Misalnya di sini ada kegiatan nomor 7 itu terlaksananya kegiatan kolektif guru. Kalau misalnya di sini adalah nomor 6 itu diklat fungsional guru dengan durasi tentu di sini adalah 30 sampai dengan 80 JP. Di situ angka kreditnya sudah 1,00. Poin 4 ini adalah publikasi ilmiah. Ini pilihannya ada 1 sampai dengan 27, silakan dipilih nomor berapa yang dilaksanakan. Maka kalau di sini contohnya melakukan penulisan best practice, angkanya adalah 23. Kalau 24 itu adalah buku terjemahan yang diterbitkan secara nasional. Karya inovatif, ini pilihannya adalah 1 sampai 21. Dan di berikutnya, di unsur penunjang, ini sudah diberikan poin 6, 7, 8. Angkanya di sini adalah pilihannya 1 sampai 12. Itu selesai di menginput formulir SKP. Nah, tentu di bagian bawah itu dilengkapi dengan ada yang namanya atasan pejabat penilai. Nah, ini penting juga untuk dimasukkan. Kalau jenjang pendidikan menengah, di sini di atas pejabat penilainya adalah kepala sekolah, masih di periode Januari sampai dengan Juni, sedangkan atasannya adalah kepala bidang pembinaan SMA. Nah, kalau di jenjang pendidikan dasar nanti akan menyesuaikan, tinggal nanti inputnya yang penting sehingga bisa langsung link. Nah, di berikutnya di poin nomor 5 itu adalah tinggal cek di penilaian, karena ini sudah link semua, diberikan panduan. Nah, di penilaian itu tinggal diperhatikan di M10, 11 sampai dan seterusnya ini. Untuk nilai maksimal maka di sini 100%, tetapi kalau kurang maksimal target yang dicapai maka boleh diberikan penilaian kurang dari 100, tetapi di sini angkanya tidak boleh di bawah dari 76, minimal 76. Kemudian yang terakhir di prestasi, yang lain-lainnya juga sudah dibuatkan link sampai kepada identitas pegawai yang dinilai, atasan. Ini saya Ctrl B. Kemudian juga di atasan pejabat penilainya. Nah, tinggal sebelum itu tentunya di sini input perilaku kerjanya sebagai prestasinya itu adalah sesuaikan dari fakta yang sudah dimiliki. Ada 5 untuk guru di sini, kecuali kepemimpinan itu tidak ada. Selesai 6 langkah penyusunan SKP menggunakan aplikasi yang sudah berhasil saya kembangkan. Lalu di terakhir untuk diperhatikan itu adalah bagian mana saja yang di print, mulai dari cover sampai kepada formulir, penilaian SKP, lalu prestasi. Cukup sekitar kurang dari 10 menit bisa diselesaikan sehingga sahabat guru hebat bisa fokus kepada bagaimana mengumpulkan realisasi dari target yang sudah ditetapkan. Nah, di berikutnya saya akan langsung pandu di penyusunan SKP periode Juli sampai dengan Desember menggunakan aplikasi yang sudah saya buat satu set ini. Tentu di periode Juli sampai dengan Desember 2021 ini harus diawali dulu dengan
penjabaran mutu. Nah, penjabaran mutu ini menjadi suatu tahapan yang penting. Di sini saya sudah pandu di contoh deskripsinya lengkap. Penjabaran mutu kinerja guru sebagai wali kelas pada satuan pendidikan melalui pengembangan peran dan hasil menggunakan metode penyelarasan direct cascading. Nah, dari sini tentunya saya sudah pandu ada 9 rencana kinerja guru yang harus dilaksanakan, karena di poin pertama sudah mengambil rencana kinerja utama kepala sekolah yang tentunya ada rencana kinerja yang sudah dititipkan dari atasan langsung, yaitu kepala dinas. Nah, ini juga harus diambil salah satu, nanti kita ikuti berapa format untuk masing-masing dari rencana kinerja atasan langsung, yaitu kepala sekolah yang harus dititipkan kepada guru. Nah, tentu di berikutnya adalah yang akan diteruskan kinerja kepala sekolah itu juga sebagian besar akan dititipkan kepada guru, mulai dari aspek manajerial khususnya sampai kepada pengembangan kewirausahaan, sampai juga kepada aspek supervisi, sampai kepada kinerja utama guru. Nah, ini yang menjadi penting sekarang, yaitu pilihannya tadi adalah nomor 1 itu guru mata pelajaran, nomor 2 guru BK, nomor 3 ini adalah guru TIK. Nah, sahabat guru hebat, sekarang posisinya sebagai guru apa? Kalau guru mata pelajaran tadi pilih 1, itu di perannya sebagai wali kelas, nomor 10, lalu sebagai tim pengembang kurikulum, pembina OSIS, sampai kepada pembina ekstrakurikuler atau koordinator PKB. Nah, di kinerja utama nomor 8 inilah tadi PKB-nya. Nah, sehingga dari yang terakhir nomor 9 kinerja utamanya itu adalah tugas tambahan. Ada 12 poin tadi itu, tentu mana yang akan dan bisa diselesaikan pada akhir tahun. Nah, di berikutnya tentu di pembagian peran ini juga penting, sampai kepada siapa yang akan melaksanakan. Nah, ini saya contohkan beberapa gurunya juga nanti akan mengambil sasaran kinerja nomor berapa yang dititipkan oleh kepala sekolah. Nah, sekarang saya langsung mulai dari tahap bagaimana mengisi sasaran rencana kinerja berdasarkan aplikasi yang sudah berhasil saya buat ini. Nah, tentu di sini khusus untuk kinerja atasan kepala sekolah yang memuat rencana kinerja kepala dinas. Di sini saya sudah siapkan ada slot sebanyak 3. Itu silakan diambil poin mana saja yang tentunya di sini pilihannya itu ada 1 sampai 12. Silakan memilih 3 slot karena di sini sudah ada 3 kolom. Nah, contoh di sini saya sudah ambil nomor 2, nomor 8 dan nomor 9. Maka di sini sudah otomatis muncul. Di rencana kinerja yang kedua, aspek manajerial, itu silahkan pilih 2. Nah, misalnya di sini nomor 1 dan nomor 5. Nanti disepakati kepala sekolah yang akan memandu. Nomor 3 dan nomor 4 itu masing-masing 1. Silahkan dipilih. Kemudian nomor 5 itu ada 2, nomor 6 juga 2, nomor 7. Nah, di nomor 7 ini tadi tentu ini pilihannya karena guru mapel maka milih 1. Lalu di 10 wali kelasnya. Ya, itu pasangannya. Kemudian di kinerja guru ini sebetulnya ya, PKB-nya, di PKB-nya itu nomor berapa? Nomor 5, itu adalah diklat fungsional. Kalau misalnya nanti dipilih nomor 6, maka itu diklat fungsionalnya 30 sampai dengan 80 JP. Nah, begitu juga di berikutnya di PI-nya, publikasi ilmiahnya, yang pilihannya tadi ada 27, kemudian karya inovatif, pilihannya itu ada 21, mana yang akan diselesaikan selama target waktu 6 bulan dari Juli sampai dengan Desember. Nah, kemudian di kinerja tugas tambahan, ini juga silakan dipilih. Ada 3 slot, ataupun nanti tidak diinginkan 3, silakan dikurangi. Nah, tentu di selanjutnya yang cukup penting itu adalah di keterkaitan angka kredit. Di keterkaitan angka kredit di sini sudah saya pandu, sudah link semua di
di angka kreditnya. Di sini misalnya melaksanakan telah membuat kurikulum operasional, berarti di situ adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. Kemudian kalau perencanaan mutunya dibuat dengan baik, itu juga dianggap sebagai pengembangan diri 0,15. 0,15 ini semua pengembangan diri. Lalu ini kinerja utamanya tadi, karena pangkatnya di sini adalah 4B, maka di sini akan diperoleh 29,75. Tetapi kalau sahabat guru hebat misalnya pangkatnya bukan 4B, maka nanti menggantinya di sini. Misalnya di sini pangkatnya adalah saya pilih nomor 7. Ketik saja nomor 7, maka itu nanti kita akan lihat di keterkaitan angka kreditnya. Nomor 7 itu adalah 3C, maka dia akan muncul angkanya 20,25 dan disertai dengan wali kelasnya. Ini juga sudah otomatis, dan tentunya jangan lupa penetapan angka kreditnya. Artinya nanti bahwa ini sudah siap dilaksanakan. Nah, tentu diperlukan rencana aksi, itu silakan diselesaikan apa yang akan di poin-poin yang dilaksanakan dari target tadi. Dan jangan lupa dokumentasi kinerjanya, pendokumentasiannya, karena inilah nanti akan penting di poin nomor 10, melakukan penilaian kinerja, khususnya itu di langkah nomor 6 yang dari 10 langkah tadi. Nah, silakan nanti diinput nilainya di bagian tanda kuning ini, apakah sesuai atau tidak. Nanti akan sudah otomatis dari rentang penilaian capaian IKI-nya yang sudah dibagi menjadi 5, sangat baik, baik, kurang, cukup, dan sangat kurang. Tentu di pengajuan ide, sahabat guru hebat yang mempunyai ide baru, menggerakkan teman-teman di sekolah, kemudian telah berhasil membuat pengembangan model pembelajaran, membuat video pembelajaran dilengkapi dengan panduan. Ini tentu adalah sebagai tahapan di ide barunya. Nah, kemudian di tahap berikutnya jangan lupa di penilaian perilaku kerja pegawai. Ini juga harus diselesaikan sampai kepada langkah berikutnya sekarang, itu adalah di laporan dokumen penilaian kinerja sebagai langkah yang ke-9. Ini juga penting untuk dipersiapkan sampai kepada yang terakhir, itu adalah integrasi dari SKP periode Januari Juni dengan SKP periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021 itu dilakukan integrasi, tentunya dengan format-format perhitungan yang sudah saya pandu di sini. Nah, sekali lagi, setelah 10 tahapan ini diinput, yang paling awal itu tentu bagaimana memastikan penjabaran mutu, lalu pembagian peran dan hasil, sampai ke SKP. Jadi 1, 2, 3 ini yang paling penting, karena ke belakang itu sebagian besar sudah kita pandu dengan link yang membuat bahwa aplikasi ini memudahkan, kemudian otomatis dan praktis bagi sahabat guru hebat semuanya. Nah, yang terakhir di periode Juli sampai Desember, itu bagian mana saja yang di-print? Sasaran kinerja pegawai, sheet 3, nah ini sudah di sheet 3, lalu dilanjutkan dengan langsung ke sheet 10. Sheet 10 itu adalah penilaian SKP, print. Nah, ini semua yang kodenya print itu yang nanti akan di print out. Lalu sampai kepada perilaku kerja, yaitu di sheet 13. Kemudian ditambah lagi dengan di laporan dokumen penilaian di sheet 14. Sampai kepada sheet terakhir itu integrasi. Nah, sedangkan sheet yang lain itu tidak perlu di print out, tetapi ini merupakan dokumen dari sekolah yang benar-benar sudah berdasarkan data yang kebenarannya tentu tidak diragukan lagi. Sekolah akan memiliki rekap penilaian secara keseluruhan guru, persentase yang berada di kinerjanya sangat baik, baik, cukup, dan kurang, serta
sangat kurang, ini harus diberikan data lengkap laporannya, sehingga benar-benar kepala sekolah sebagai atasan langsung akan memberikan pembimbingan pembinaan sebagai upaya untuk melakukan pencapaian target mutu terpenuhi di realisasi selama pembelajaran. Nah, tentu dengan panduan aplikasi ini akan membuat sahabat guru hebat fokus kepada pembelajaran, merancang pembelajaran, mengelola pembelajaran dengan baik, sampai kepada bagaimana menyampaikan pembelajaran itu dengan penuh semangat, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi murid untuk mendalam mempelajarinya, dan diakhiri tentu dengan penilaian berdasarkan data-data dokumen yang dimiliki. Terima kasih sahabat guru hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semua.